budaya. Ya, sebelumnya mungkin dari teman-teman semua, mungkin saya memperkenalkan diri lagi kali ya, biar lebih kenal deket nih, gitu kan. Perkenalkan, saya Ferry dari tim Business Development aplikasi Toko, di mana mungkin pada waktu sekarang ini kita akan sharing nih mengenai kiat-kiat gimana sih cara untuk jualan online gitu kan. Kita lebih ke arah sharing sih, lebih tepatnya gitu ya. Kita sharing di sini bagaimana sih cara kita untuk bisa lebih survive nih di era, mungkin di era transisi yang tadinya dari mulai pandemi yang berkepanjangan sampai dengan saat ini, seperti itu. Boleh di next Pak Gatot. Oke, nah di sini kita ada tagline nih, toko ada untuk bantu kamu jualan online beneran. Apa sih yang dibilang, apa sih yang dimaksud dengan jualan online beneran itu? Dimana kan pada saat sekarang nih, mungkin kalau dari teman-teman semua, sudah banyak yang bergabung dengan marketplace A, dengan marketplace B, dengan e-commerce A, e-commerce B, dan lain-lainnya, seperti itu. Tapi di mana di sana itu tanpa kakak sadarin sebenarnya, kita itu di sana price war. Dalam artian itu kita siap untuk berperang harga, di mana harga yang lebih murah itu harga yang akan diambil. Di mana ketika kakak menyebarkan katalog produknya, sama aja kakak untuk share atau ngasih juga informasi tentang kompetitor-kompetitor yang lain dengan yang menjual produk sejenis dengan kakak jual. Seperti itu. Nah, di sini kenapa sih toko ada untuk membantu kamu jual online beneran? Oke, mulai sekarang mungkin kita akan masuk nih ke dalam topik yang mungkin lebih menarik lagi gitu ya. Bagaimana sih caranya bisa untuk tidak adanya price war, untuk tidak adanya dengan kompetitor kita saling eh, mungkin dari perang harga iya gitu kan. Terus juga mungkin yang tadinya si customer ini mau beli produk yang di kakak gitu ya, misalnya produk sabun colek, kita cari tuh produk sabun colek gitu kan. Ketika kita klik sabun colek itu muncul semuanya. Nah, saya nih niatnya mau tujuan nih, mau bertujuan untuk beli produk kakak, tapi si platform ini memberikan referensi untuk produk lain gitu kan ya, ngasih referensi produk lain yang sejenis dengan harga yang variatif dan harga yang lebih murah. Kita tahu bahwa Indonesia ini sangat luas seperti itu, dan banyak juga ketika perbedaan harga, mungkin perbedaan Rp500 aja itu bisa merubah mindset kita untuk membeli yang tadinya saya mau beli di toko A beralih membeli di toko B, seperti itu. Oke, bisa di next Pak Gatot. Nah, di sini yang saya maksud tadi, ada apa dengan jualan online? Jualan di e-commerce, jualan di delivery, ada di delivery service, jualan di sosial media, jualan di chat. Nah, dari semua ini kita ada nih untuk merangkum dari segala semua nih, kayak mulai dari e-commerce, delivery service, sosial media, dan chat, kita bisa merangkum dan bisa mengakomodir ke seluruh uh, platform yang ada, misalnya kayak e-commerce, kita ada di delivery service juga ada, sosial media juga ada, dan jualan di chatnya juga bisa. Seperti itu. Boleh di next, Pak Gatot. Nah, faktanya, lebih dari sekian banyak seller yang ada di Indonesia, itu mereka tidak bisa melihat atau tidak bisa men-touch langsung siapa sih customer loyal Anda, ibaratnya seperti itu. Kita nggak bisa nih mengetahui, oh iya si A ini adalah customer loyal saya. Kita nggak bisa tahu seberapa persen sih orang membeli produk saya karena satu, kepercayaan, dua, karena barang yang kita punya itu benar-benar bagus dan uh, punya apa ya, punya satu keunikan seperti itu gitu ya. Jadi kita di sini tuh kalau kita melihat atau kita biasa membuka di e-commerce gitu kan, kita melihat di sana, terus kita juga menjual barang yang ada di sana, kita nggak bisa nih melihat
siapa sih sebenarnya customer saya gitu kan, karena mereka itu semua menutup akses kepada seller seperti itu. Karena mereka semua menutup akses kepada seller, mereka menutup akses nomor, dan mereka nggak bisa nih, sebagai seller ini nggak bisa nih nge-touch langsung siapa sih customer-customer yang masuk kepada ke apa namanya, ke platform kita atau ke chat kita seperti itu. Boleh nih di next, Pak Gatot. Nah, kita bisa lihat di sini mungkin si ijo lah kita bisa bilang seperti itu ya. Halaman official tapi nggak spesial seperti itu. Apa sih yang dimaksud gitu kan dengan halaman official tapi nggak spesial? Oke, kita memang punya satu tempat atau satu wadah gitu ya, mungkin di marketplace gitu kan, halaman official kita punya, tapi nggak spesial. Kenapa saya bisa bilang nggak spesial? Yaitu yang tadi saya bilang di awal. Mungkin ketika saya ngeklik dengan keywords gitu kan, sabun colek misalnya, semua akan keluar dengan eh, model yang berbeda, mungkin dengan juga mungkin pertama modelnya sama, tapi bisa juga harganya beda seperti itu. Dan yang kedua, kita nggak tahu nih si seller ini trust atau tidak seperti itu. Official memang ada di halaman marketplace ini, tapi nggak spesial. Karena apa gitu kan? Karena terlalu banyak orang yang menjual produk-produk sejenis dan produk-produk yang serupa di dalam halaman marketplace tersebut. Seperti itu. Boleh di next, Pak Gatot? Oke. Di sini yang tadi saya bilang, kehadiran brandmu tak cukup berarti. Jualan bersaing dengan produk yang lain yang sama. Bagaimana mungkin bisa membangun brandmu ketika harga jadi pertarungan? Nah, ini yang saya bilang tadi. Ketika kita melihat atau ketika kita mengklik satu keyword gitu kan, misalnya dari sabun colek gitu ya, itu semuanya keluar. Kita akan bersaing sesama seller ini dengan seller A, seller B. Mungkin juga ada satu seller yang dia benar-benar distributornya langsung gitu kan. Otomatis kalau dia distributor dan kita membeli dari distributor, dari sisi harga udah kalah kita nih. Kan seperti itu. Nah, disinilah bagaimana sih caranya gitu kan agar kita bisa menghindari dari perang harga seperti ini. Seperti itu. Mungkin dari sekarang ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita untuk slide berikutnya. Oke, dipersilahkan buat teman-teman yang mungkin mau bertanya. Oke, kalau nggak ada bisa dilanjut Pak Gatot. Oke, siap. Sepertinya belum. Kita lanjut lagi. Oke. Nah, yang saya tadi di awal juga bilang, pembelimu belum tentu pelangganmu. Dalam artian di sini, kita butuh pembeli, tapi kita lebih butuh sebagai pelanggan. Di sini kita bisa membedakan nih, pelanggan dengan pembeli itu satu kata mungkin yang bisa dibilang mirip, tapi artinya berbeda. Mungkin kalau bisa dibilang pembeli itu mungkin hanya one time atau hanya satu waktu seperti itu. Karena mungkin dia bisa beli di hari itu aja, atau mungkin belum tentu dia akan beli atau repeat order di hari-hari berikutnya. Kalau kita bilang pelanggan gitu kan, pelanggan itu jelas berarti dia mungkin sudah melakukan repeat order atau mungkin sudah melakukan pembelian lebih dari satu kali seperti itu. Dia sudah repeat order, dia sudah trust dengan produknya yang kakak-kakak semua di sini jual kan seperti itu. Tapi kalau misalnya nih kita tadi balik lagi, kita flashback lagi ke arah marketplace, mungkin dia membeli ketika dia mau repeat order, dia melihat satu lapak yang harganya mungkin jauh di bawah atau mungkin hanya berbeda tipis nih yang tadi saya bilang. Mungkin berbeda Rp500 sampai dengan 1.000, itu bisa menggeser atau bisa mengurungkan niatnya untuk repeat order di tempatnya kakak. Misalnya seperti itu. Ini jelas. Berarti dia bukan sebagai pelanggan setia kan seperti itu. Dia hanya membeli karena satu waktu. Nah, dibilang pelanggan ini ya berarti dia mau dia harganya berapa, pasti dia akan terus repeat order nih di tempatnya kakak gitu kan. Seperti itu. Mungkin bisa dilanjut, Mas.
Oke, nah di sini yang tadi saya bilang, pembeli datang dan pergi belum tentu balik lagi. Yang saya bilang tadi, ketika saya sebagai penjual, ketika saya sebagai pembeli, saya ngeklik dengan keyword khusus gitu kan, saya bisa nih masuk dan beli di waktu itu. Tapi belum tentu juga saya bisa balik lagi di tempat lapak yang sama dengan melakukan pembelian atau membelikan produk yang sama juga. Karena mungkin di lapak-lapak lain, setiap hari itu akan bertambah terus dan akan bertambah semakin banyak produk yang dijual sejenis dan serupa dalam satu marketplace. Seperti itu. Jadi di sini terlalu banyak opportunity sebenarnya untuk melihat, wah ini saya ngeklik, saya mau beli mainan anak misalnya kayak gitu, saya klik remote control. Di situ akan semua keluar dengan harga macam-macam, dengan varian yang macam-macam. Mungkin banyak juga yang modelnya sama, jenisnya sama, tapi harganya berbeda. Nah, di situ akan terus-terusan tuh namanya kita akan berperang harga dengan para kompetitor-kompetitor kita yang lain. Sama aja nih, ketika saya ada di dalam satu food court gitu ya. Di sana saya akan memilih nih, mana food court yang akan saya pilih. Yang satu jualan mie ayam, yang satu jualan bakso sama mie ayam. Yang satu jualan bakso doang, yang satu jualan eh, toprak misalnya dan lain-lainnya seperti itu. Di situ pasti ada price war. Dalam artian apa? Yang satu nih mie ayam pakai bakso harganya sekian, yang satu lagi mie ayam pakai bakso dengan harga sekian. Mungkin dengan sisi tes dari sisi apa itu akan bisa dibilang mungkin mirip-mirip ya, beda-beda tipis gitu kan. Dari sisi rasa atau dari sisi kebersihan tempat atau lain-lain itu mungkin mirip-mirip aja. Tapi ya disitulah kita menghindari akan ini semua. Seperti itu. Boleh dilanjut Pak Gatot? Nah, terus apa sih itu toko? Nah, di sini kita akan mulai membahas toko ini apa kan seperti itu. Mungkin di era pandemi sekarang gitu kan, kita harus lebih kita nggak bisa menyalahkan keadaan terus-terusan gitu ya. Karena adanya pandemi yang berkepanjangan seperti sekarang, kita nggak bisa tidak melakukan apa-apa. Kita nggak bisa hanya diem-diem aja, duduk-duduk aja mikirin nasib gitu kan ya. Kita harus lebih kreatif lagi nih dalam melakukan apa namanya action di mana kita harus namanya hidup kan akan terus berputar seperti itu. Hidup akan terus berjalan. Bagaimana sih caranya gitu kan? Mungkin yang tadinya nih kita nggak tahu apa itu online gitu kan. Kita hanya berkutat jualan offline saya udah tinggi gitu kan. Tiba-tiba dihajar pandemi yang berkepanjangan seperti sekarang, orang nggak boleh keluar, terus juga akhirnya impact-nya itu kan efek domino semuanya. Impact-nya itu penjualan orang makan di tempat jadi sepi gitu kan, terus juga banyak apa namanya pengurangan dan lain-lainnya seperti itu. Nah di sini kita harus lebih kreatif nih, bagaimana sih kita bisa membangun satu brand gitu kan dengan nama brand kita sendiri, di mana nama brand kita sendiri ini itu bisa dipercaya dan bisa dibilang kita brand ini trust gitu kan. Kita bisa menciptakan sisi trust kepada calon customer kita. Nah, dari sini itu akan kita mulai untuk topik pembahasan yang lebih seru lagi nih buat kakak-kakak semuanya nih. Boleh di next Pak Gatot. Nah, selamat datang untuk di era jualan online beneran bersama toko. Siap? Boleh dilanjut Pak? Kalau misalnya nih saya mau tanya, apa sih perbedaannya toko dengan marketplace gitu kan? Mungkin kalau misalnya dari marketplace tadi sudah saya sebutkan gitu kan ya, terlalu banyak opportunity gitu kan. Terus juga di sana registrasi dan membuat atau kita bisa mau daftarin aja tuh mungkin butuh waktu yang sangat lama. Terus yang ketiga, komisinya besar atau dari sisi MDR-nya atau dari sisi take rate-nya itu persentase untuk potongan harganya itu mungkin tinggi. Terus yang ketiga, pelanggan harus memiliki aplikasi yang sama. Terus yang keempat, pesanan hanya masuk ke dashboard atau hanya masuk ke dalam aplikasi kakak aja. Kakak nggak bisa nge-touch langsung nih siapa pelanggan-pelanggan kakak. Seperti itu. Terus yang kelima, pembayaran rekening bersama. Nah, di sini perbedaannya apa sih dengan toko gitu kan? Satu, toko ini memberikan mini website online secara gratis buat teman-teman gitu ya untuk membantu nih berjualan. Nah, kenapa sih sebuah web itu setiap web kenapa sih web itu sekarang
jadi satu kebutuhan gitu kan ya, karena tadi saya bilang mungkin di era pandemi sekarang ini kita harus beralih nih, dari mulai tadinya kita hanya di offline aja gitu kan, kita harus menambah satu opportunity lagi, yaitu menggunakan online gitu kan. Bagaimana caranya kita menggunakan online tanpa kita harus berperang harga, kan seperti itu. Nah, oke, kita harus punya web. Kalau punya web sendiri, kita bikin website sendiri, itu mungkin dari sisi development-nya itu harganya mahal gitu kan ya. Belum lagi kita maintain dari sisi website-nya ini juga nggak murah gitu kan. Terus yang ketiga juga eh, kita harus punya satu tim yang benar-benar proper untuk menjalankan atau untuk memaintain dari website ini sendiri gitu ya. Terus juga yang keempat, kita juga harus integrasi dengan semua metode pembayaran, dengan semua metode pengiriman, dan lain-lain, itu semua punya journey yang sangat panjang. Mungkin kalau bisa saya bilang nih, dalam pembuatan satu website, dengan udah kita terintegrasi dengan semua payment channel atau dengan semua pengiriman, itu bisa membutuhkan lebih dari 3-6 bulan. Kalau itu pun dokumennya semua sudah lengkap. Seperti itu. Karena di sini jelas kita membuat website, misalnya kita kerjasama dengan si A, dengan si B, dengan si C, kita butuh namanya badan hukum. Di mana badan hukum ini satu juga kita membuatnya juga harus perlu dengan perhitungan yang sangat-sangat matang. Seperti itu. Kenapa sih bedanya apa aja selain kita memberikan mini website online secara gratis gitu kan? Di sini kita mengurangi perang harga. Gimana caranya kok bisa nggak bisa perang harga gitu kan? Karena ketika kakak register di aplikasi kita gitu kan, ketika kakak register di dalam aplikasi toko ini, kakak langsung mendapatkan satu mini website gitu, di mana di dalamnya itu hanya toko kakak saja yang berjualan. Ini sangat eksklusif. Jadi secara exposure gitu kan, secara orang melihat, wah keren nih, toko jualan dimsum tapi menggunakan website, toko jualan baju anak-anak tapi menggunakan website. Kita nggak kalah dengan pemain-pemain besar seperti itu. Mungkin kalau teman-teman melihat, wah si tukang baju udah punya website, dia gede banget gini. Kita nggak bisa, kita nggak usah berkecil hati dari situ. Tapi dari sini kita mensupport nih teman-teman nih, dari teman-teman, ayo kita growth bareng gitu kan, ayo kita besar bareng gitu kan, menggunakan satu platform ini, atau ya inilah sebagai, mungkin ini adalah solusi nih buat teman-teman gitu ya. Bagaimana caranya untuk menambahkan opportunity dalam berjualan gitu kan. Oke, perbedaannya mungkin bisa saya sebutin. Yang pertama, ini yang tadi saya bilang, ini eksklusif, hanya toko kita aja yang ada di sini. Yang kedua, registrasinya mudah. Jadi dalam waktu kurang lebih 15 detik, kakak-kakak semua di sini sudah bisa memiliki website online secara gratis, tanpa harus memikirkan biaya maintenance-nya, tanpa harus memikirkan biaya dari apa namanya, untuk integrasinya dengan payment channel lain atau dengan pengiriman gitu kan. Bisa langsung belanja tanpa akun diunduh, atau misalnya gini, saya sebagai pembeli, saya nggak usah nih mendownload aplikasi toko gitu kan untuk membeli produk di tempat kakak gitu kan. Terus yang keempat, pesanan langsung masuk ke WhatsApp. Dan jadi dari sini kita integrasi Kak. Kita integrasi dengan WhatsApp gitu ya. Jadi setiap ada pesanan masuk, ini ada dua. Masuk melalui aplikasi dan masuk menggunakan WhatsApp. Notifikasinya dua-duanya sama-sama masuk ke dalam kedua platform ini, seperti itu. Yang terakhir adalah pembayaran langsung ke penjual. Jadi di sini kita tidak ada namanya hold payment atau delay payment. Di mana kenapa sih saya bisa bilang tanpa adanya kenapa saya bisa bilang pembayaran langsung ke penjual? Karena kita berbeda nih dengan marketplace. Mungkin kalau marketplace itu masuk ke rekening bersama, gitu ya. Dalam artian mungkin dari beberapa marketplace banyak yang mungkin nggak bisa saya sebutin, mungkin dari si Oren, dari si Ijo, atau dari mana, di situ mungkin banyak yang ketika saya melakukan pencairan gitu kan, kita request untuk pencairan, dan pencairan dana itu mungkin bisa lebih dari 2 hari atau bahkan lebih dari 3 hari. Nah di kita di sini komitmen untuk mencairkan apa namanya, mencairkan dari dana yang masuk ke dalam ke dalam akun kakak itu, dan kita akan cairkan di H+1 di jam 9 pagi tanpa adanya hold payment, tanpa adanya tanggal merah, tanpa adanya
apa namanya, misalnya Lebaran atau nanti mungkin ada Natalan atau Tahun Baru, kita akan terus komitmen di jam 9, setiap jam 9 pagi kita akan mencairkan semua cairan yang sudah dibayarkan dengan status yang sudah komplit seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ingin ditanyain dulu. Buat teman-teman yang mau tanya, silahkan di-on-kan mic-nya. Kayaknya masih malu-malu nih Pak Gatot nih. Kurang cair nih kayaknya. Iya, oke, nggak apa-apa. Kayaknya nih Oke. nanti perlu disupport nih Pak. Kayaknya kalau yang tanya dikasih apa gitu, door prize gitu kali ya. Wah, bisa. Itu nanti di akhir kita coba nih. Oke, Biar boleh. lebih menggugah nih, gitu kan. Biar pada semangat tanyanya. Ada ini ya, Fer, apa? Voucher pulsa. Kamu ngapa Siap, sih, Kak? siap. Di TikTok kok. Tinggal. Boleh dilanjut lagi mungkin ya Pak Gatot ya. Oke, kita next lagi ya. Oke, ini ada yang bertanya nih Pak. Oke, siap. Berlaku untuk, saya mau bertanya Pak, berlaku untuk semua jenis produk? Iya. Kalau bisa saya bilang di sini semua jenis produk itu bisa masuk ke dalam platform kita atau ke dalam aplikasi kita. Kenapa bisa saya bilang seperti itu gitu ya? Karena kita juga bukan, memang kita berfokus di dunia F&B dan fashion Pak, gitu. Tapi di sini kita juga support nih untuk di bidang selain itu. Misalnya kayak ada hobi, misalnya juga dia jualan mainan, itu kan bisa masuknya kan ke hobi atau segala macam gitu kan. Dia jual alat pancing, terus dia misalnya juga mau jualan skincare atau yang lainnya gitu kan, itu juga kita bisa support. Atau juga misalnya nih ada dari teman-teman di sini yang punya pet shop gitu kan, menjual dari apa namanya, kebutuhan dari binatangnya kan, seperti itu. Kita juga lengkap di sini untuk apa namanya, untuk bisa mengakomodir segala kebutuhannya seperti itu. Nah, Kalau mungkin untuk jasa sendiri gimana Pak Ferry? jasa bisa Pak. Kita di sini ada namanya jasa di service untuk kategorinya. Jadi banyak dari teman-teman seller juga gitu ya di sini yang menjual seperti menjual handphone misalnya, seperti itu ada Pak gitu. Terus juga Kalau dari jasa yang dari kalau jasa barbershop gitu, itu juga bisa ada juga ya. seperti itu. Bisa juga seperti itu. Jadi memang kita siap untuk mengakomodir dari kebutuhan teman-teman yang ada di sini seperti itu. Oh, selamat malam. Saya mau bertanya, apakah aplikasi toko sudah bisa digunakan sekarang? Sudah. Bisa, Kak. Kita sudah bisa digunakan seperti itu. Jadi kalau misalnya Kakak mau untuk mendownload aplikasi toko gitu ya, Kakak bisa langsung lakukan di Play Store, Kak. Seperti itu dengan keywordnya TOKKO. Satu akun bisa jual beberapa jenis produk, bisa Kak. Tapi di sini Kakak harus jadi gini. Mungkin tadi yang dari saya bilang kiat-kiatnya itu bagaimana kan, seperti itu ya. Jadi semakin kita butuh satu namanya nilai kepercayaan untuk customer kita, seperti itu. Apa yang barang kita jual gitu kan, kita harus komitmen dengan kualitas yang bisa kita berikan kepada customer. Nah, ini akan equal nih dengan produk yang akan kita jual. Misalnya kita jualan baju misalnya seperti itu. Oke, berarti kan kita nggak harus jauh-jauh nih larinya. Mungkin bisa jualan gamis, mungkin bisa jualan jeans, mungkin bisa jualan lain-lain atau seperti itu. Tapi ketika kita memasarkan satu brand gitu kan, ada baju di dalam katalog itu semuanya baju, tapi tiba-tiba di bawahnya ada jualan ini alat buat bor tembok, kan itu kan sesuatu yang aneh misalnya seperti itu. Jadi dari situ juga bisa, itu akan ada impact-nya kepada customer. Kok jualan baju tapi ada alat seperti ini ya? Berarti itu kan jadi suatu pertanyaan sebenarnya. Nah, baiknya kalau menurut saya
ketika kita ingin melakukan penjualan gitu kan, ingin mengupload produk, baiknya itu produk yang kita jual itu mereka itu satu jenis atau maksudnya masih dengan satu irama gitu. Misalnya dari fashion, mungkin bisa jualan tas, jualan baju, dan lain-lain seperti itu. Oke, nah mungkin dari sini kita lanjut lagi. Toko beneran berikan nih, yang pertama nih, yang tadi saya bilang, 3 langkah. 3 langkah bikin website dalam 3 langkah. Jadi dari sini, kakak nggak perlu nih yang tadi saya bilang harus sistem harus integrasi dengan payment channel gitu kan, harus terintegrasi dan harus integrasi dengan jasa pengiriman, belum lagi maintenance websitenya kan seperti itu. Jadi cukup dengan kakak register, masukin nomor handphone, masukin nama tokonya, upload produk, kakak sudah bisa melakukan pembayaran, langsung penjualan seperti itu. Jadi dengan 3 langkah ini mungkin bisa mempermudah nih para kakak-kakak di sini untuk melakukan penjualan gitu ya. Dalam artian ketika kita melakukan penjualan itu bagaimana sih orang ini tahu gitu ya website kita. Oke, kita bisa next selanjutnya Pak Gatot. Nah, dari sini yang tadi saya bilang, kakak kalau buka di marketplace kakak nggak pernah tahu siapa sih customer kakak gitu kan ya. Kakak nggak pernah bisa nge-touch langsung nih ketika kakak melakukan promo gitu kan, ketika kakak melakukan flash sale gitu kan, kakak nggak bisa nih nge-touch mereka langsung gitu kan, atau nyentuh mereka, toko kita lagi ada promo loh, toko kita lagi ada flash sale loh, tunggu ya sebentar lagi tanggal sekian toko kita akan ada promo. Kakak semua nggak bisa melakukan hal seperti itu. Karena apa gitu? Karena semua itu diatur oleh si platformnya langsung seperti itu kan. Karena hal seperti itu diatur oleh si marketplace langsung. Jadi kita secara nggak langsung kita punya apa ya? Ketergantungan lah dengan marketplace itu gitu kan. Tapi perbedaannya nih dengan toko gitu kan ya. Di sini yang pertama, kakak bisa tahu nih nomor si customer. Once kakak punya action plan untuk melakukan promo gitu kan, atau untuk melakukan flash sale gitu kan, atau untuk nge-reminder gitu kan, kak beli lagi dong di tempat kita lagi ada promo nih, kakak semua bisa mengakomodir itu, kakak semua bisa menjalankan itu semuanya, kakak bisa mendapatkan data itu semua, karena yang terpenting di sini adalah data gitu ya, karena apa gitu kan, satu, Shopee, saya nyebut merek jadi toko si brand yang warna merah atau si brand warna hijau gitu, mereka besar karena mereka punya database yang sangat banyak seperti itu. Nah, kenapa kita yang kecil gitu kan, kita nggak sebesar mereka, tapi kita bisa lebih besar daripada mereka karena kita memiliki data. Data itu yang sangat penting seperti itu. Baik, ada yang menanya apakah yang menjadi kelebihan dari aplikasi toko? Oke, dari Mbak Oktariantiwi. Baik Kak, jadi gini, mungkin kalau yang pertanyaan ini bisa dijawab sama Mas Ari ya, bisa dibantu Mas Ari? Boleh. Apa yang menjadi kelebihan dari toko ya? Jadi tadi sebelumnya Mas Ferry udah jelasin kan. Nah, toko itu kalau kita bilang, toko itu masuk kategorinya social commerce. Jadi aplikasi bisnis online via sosial media, Kak. Oke. Nah, kelebihannya apa? Nah, kalau dibanding dengan aplikasi lain, itu pembeli kan harus download aplikasinya juga. Benar kan ya? Nah, kalau di aplikasi toko, pembeli itu nggak perlu download gitu. Nah, kakak cukup kirim website tadi. Website, kan kita udah berikan website nih untuk, jadi kalau dibilang tuh link pemasaran ya. Nah, link website tadi aja yang tinggal kakak kirim ke pembeli. Sekarang gini, kalau untuk saat ini ya, kalau Ari boleh tahu nih, kalau sekarang penjualan, kakak tuh banyaknya online kan, apalagi dari via WhatsApp ya, itu kan pasti pertanyaan banyak ya dari para pembeli ya. Kak kirim fotonya dong, kirim foto produk, harganya berapa gitu. Cara nomor rekening lagi gitu, pengirimannya gimana gitu. Nah, kalau sekarang lebih gampang gitu. Tinggal kirim linknya aja, link toko kakak, semua itu udah ada. Jadi produk digital kakak itu udah ada di situ. Jadi e-katalog gitu. Nah, tinggal kakak pilih mau order, terus tinggal pilih lagi pengirimannya seperti apa, terus udah langsung bisa pembayaran gitu. Jadi di toko
itu emang bener-bener simple banget, gampang. Jadi emang beda gitu. Jadi kita emang beda sama e-commerce, sama marketplace itu kita beda gitu. Nah, kita tuh lebih ke website link gitu. Jadi link pemasaran. Nah, itu sih. Ada lagi nggak yang kurang jelas gitu? Oh, ada Apa lagi nih, perbedaan Ferry. yang membedakan aplikasi lain dan kenapa aplikasi toko harus di-download serta benefit khususnya untuk Kobo ya. Nah, seperti kita tahu nih Kobo kan pelaku bisnis online ya, gitu kan. Nah, dari toko kita lebih ke sisi sosial medianya kakak semua gitu. Nah, kalau dari sisi sosial media seperti tadi saya bilang gitu. Jadi ini udah masuk sebelumnya ke pertanyaan yang tadi sebelumnya. Jadi keunggulannya itu di toko sama free, semuanya free gitu. Tidak ada harus bayar ini, bayar itu nggak ada. Terus untuk dari segi maintenance juga kita nggak perlu gitu. Nah, dari segi potongan kita paling rendah. Terus nanti tuh di slide berikutnya ada kok, nanti bisa kita jelasin. Terus untuk dari segi kemudahan sih, kalau menurut saya sih lebih memudahkan si pembeli sih sebenarnya. Dan penjual juga tinggal kirim link aja gitu. Jadi nggak perlu download lagi, install lagi aplikasinya, itu nggak perlu untuk pembelinya. Jadi pembeli udah tinggal milih, kakak nggak perlu lagi gitu. Itu sih. Itu ada pertanyaan dari Mbak Wulan dari Handmade tuh, Mas Ari, tolong dibantu jawab. Oke, jadi bantu Maaf, saya jawab mau ya. tanya, jika ada yang menjual produk jumlahnya tidak banyak kuantiti seperti hanya 21, apakah bisa? Karena ada sebagai marketplace minimum 10. Oke, jadi kan Mas Ferry kan tadi udah bilang ya. Jadi kalau bisa dibilang ya, bahasa gampang ya, toko ini udah seperti toko online pribadinya kakak gitu. Makanya tidak ada perang harga di sini gitu. Nah, kalau Arsi saran ya, satu atau dua produk gitu. Itu bisa, tetap bisa gitu. Dan kita emang nggak ada yang harus 10, kalau nggak kita kasih ini akunnya gitu, nggak ada, itu nggak ada di kita. Karena ini udah toko online pribadinya kakak gitu. Tapi ya saran ya, ini biasanya pengalaman Ari sama Ferry sama ya bareng. Jadi kalau misalnya produk dia cuma 2, 3 gitu kan. Nah biasanya kita selalu nanya gitu, ada nggak ya kak, produk kakak dari semua ini yang paling payah sih laku untuk dijual gitu. Nah biasanya kita tuh nyaranin kita buat bundling gitu. Jadi kita bundling misalnya produk A, B, C, D gitu. Nah, produk A sama B ini paling paling banyak diminati. Nah, yang D sama C-nya jarang gitu. Nah, kita bundling gitu. Jadi A sama B kita buat paket gitu. Itu sih paling saran. Jadi sekarang balik lagi sih ya, Kak. Kalau 1 2 kan bisa dibilang ya pembeli pun ngelihatnya, waduh, cuma 2 doang nih gitu kan. Gitu. Nah, kalau Kakak bisa buat variasi, varian gitu, itu lebih baik sih. Itu sih saran sih. Tapi kalau ditanya bisa atau enggak, bisa gitu. Jadi di toko bisa. Karena tadi Ferry udah bilang juga, mau jual apa aja bisa gitu. Jadi mau jual produk makanan, nanti campur cepat saji, campur cemilan itu boleh, atau misalnya ada produk lain gitu, itu boleh. Karena di aplikasi toko itu di fiturnya ada lengkap sih, ada kategori-kategorinya gitu. Makanan, minuman, misalnya kita itu sendiri sama, seller-nya gitu. Gitu, Kak. Ada lagi? Maaf Kak, bukan jenisnya, tapi kuantiti, karena kami produksi tas handmade, produksinya tidak banyak. Itu maksudnya Oke, jumlahnya, ini satu stok ya. produknya gitu Oh, maksudnya. stoknya bisa kok, udah ada fiturnya sekarang. Kalau masalah Jadi stok udah ada. jadi mungkin bisa saya coba jelaskan lagi Kak. Kalau untuk kuantitinya gitu kan, mungkin di sini kan tas kakak kan eksklusif ya, atau bisa dibilang handmade. Dalam artian juga setiap kali satu produksi satu jenis tas ini mungkin cuma ada 5 unit misalnya kayak gitu, 5 sampai 10 unit atau berapa. Nah, kita juga ada di sini manajemen stok, Kak. Jadi, apa sih yang bisa dibilang manajemen stok gitu kan? Jadi manajemen stok di sini adalah ketika Kakak nih mengupload nih satu tas gitu kan, mengupload satu produk, misalnya tas kulit A, misalnya seperti itu. Dengan total quantity ada 10. Kakak di sini bisa taruh stoknya itu di 10. Jadi ketika 10 produk ke 10 ini sudah dibeli, itu nggak akan bisa diklik lagi oleh pelanggan yang lainnya, Kak. Jadi itu yang bisa dibilang kita punya manajemen stoknya seperti itu. Jadi mungkin
nggak perlu ribet lagi gitu kan. Dan kita juga ada reminder Kak, ketika misalnya nih permintaan atas stok A ini banyak gitu kan, terus Kakak produksi lagi. Nah tiba-tiba sisa 2 nih di hari ini, misalnya di situ ada warning Kak, nanti akan ada informasi kalau misalnya stok dari tas A ini sudah menipis. Jadi apakah mau Kakak restock lagi atau misalnya tunggu habis nanti baru Kakak produksi tas yang lain atau tas yang jenis lainnya seperti itu. Itu sangat bisa Kak seperti itu. Kak mau tanya, untuk sistem pembayarannya menggunakan Rekber dari si platform atau langsung auto ke rekening si penjual? Baik Kak, jadi di sini untuk sistem pembayarannya kita kan banyak Kak, dari mulai bisa menggunakan payment link nih yang seperti OVO, Dana, GoPay, link aja itu seperti QRIS gitu kan ya. Terus juga misalnya ada apa namanya, via virtual account seperti itu. Atau kalau misalnya bisa dibilang Rekber di sini kita ada fitur COD Kak, dengan menggunakan Ninja Express seperti itu. Kita sudah bekerja sama dengan Ninja Express untuk COD-nya. Jadi ketika saya mau beli produk di Kakak gitu kan ya, tapi saya nggak mau langsung beli, saya mau lihat dulu produknya, kalau sesuai ya saya bayar, kalau enggak ya saya kembalikan seperti itu. Itu bisa Kak menggunakan fitur COD dari aplikasi toko seperti itu. Nah, bagaimana sih cara flow-nya gitu kan? Jadi ketika nih Kakak sebagai penjual dan saya sebagai pembeli. Saya melakukan pembelian barang Kakak gitu ya di hari ini dan diantarkan menggunakan GrabSend. Nah, dari situ ketika saya sudah melakukan pembayaran dan itu sudah lunas gitu ya, terus juga barangnya sudah nyampe di saya dan ini juga sudah sesuai gitu kan. Nah, uangnya ini itu akan langsung masuk ke rekening Kakak di H+1. Dalam artian di sini ketika transaksinya ini sudah selesai. Seperti itu, Kak. Mungkin bisa di next atau ada lagi ingin bertanya? Oke, mungkin sementara next dulu Mas Ferry ya. Oke, siap, Pak Gatot. Nah, dari sini mungkin bisa nih dari Mas Ari untuk menjelaskan, Mas Ari, Oke, slide-nya. oke. Toko beneran bisa ya. Jadi bikin brand kamu lebih profesional. Kenapa gitu? Sekarang kalau kakak pakai aplikasi toko nih, kakak udah punya website gitu. Nah itu, jadi dari segi online, kakak itu udah punya website itu yang kita bilang karena bisa lebih profesional gitu. Nah, website resmi ini itu bisa kakak atur sendiri, itu mau seperti apa begitu. Nah, tampilan katalognya juga itu kok bisa dibilang gimana ya? Enak gitu. Jadi nggak ribet, nggak bingung. Jadi pembeli itu gitu lihat tampilannya, itu dia udah nggak bingung sih, gitu. Boleh next, Mas Gatot. Nah, baik. Jadi ini lebih ke teknis ya. Fitur-fiturnya itu memang mudah banget digunain. Jadi kalau yang dari kolom pertama paling kiri itu dari register. Nah, register itu kakak hanya butuh masukin nomor WhatsApp gitu. Nah, masukin nomor WhatsApp, kemudian kakak pilih kategorinya. Kategori bisnisnya apa gitu. Mau beli makanan minuman. Jadi kategori bisnis kita udah lengkap dari makanan minuman. Seperti tadi jasa itu tetap ada. Cuman ini saran, kalau jasa usahakan itu dia udah ada package-nya gitu. Jadi pembeli dan di deskripsi produknya itu dijelaskan gitu. Jadi pembeli nggak bingung gitu. Karena dari pengalaman kita itu ada di jasa dia cuma kirim foto, kasihin foto produknya, foto jasanya, cuma di deskripsi produknya nggak dijelasin. Nah ini saran. Jadi jasa juga tetap bisa, dan sarannya Ari sih tetap harus dibuat package-nya gitu. Seperti itu. Nah, yang di tengah ini berandanya gitu. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, itu ada yang dimerahin ya, itu bagikan link toko. Nah, itu tinggal kakak klik aja, itu langsung direct ke kakak mau kirim via mana. Via WhatsApp, itu udah langsung terkirim. Nah, bisa juga ke story WA, bisa juga ke Instagram kakak, itu bisa. Nah, terus ada tutorial juga di fitur akun ya. Jadi fitur akun itu kita udah lengkap. Jadi di fitur akun itu kakak mau desain seperti apa akun tokonya gitu. Jadi ya dibuat lebih cantik lah, dibuat lebih bagus. Jadi pelanggan pun nyaman gitu. Pembeli nyaman gitu lihat gitu. Jadi di fitur akun ini lengkap. Jadi semua di sini pengaturannya, pengiriman, pembayaran semua di sini gitu. Boleh next Mas Gatot. Nah, ini setelah register, setelah tadi isi semua,
Nah, kita bisa nyaranin nih untuk basic setup-nya. Nah, dari untuk link pembayaran. Nah, link pembayaran tadi Mas Ferry udah sempat jelasin. Tinggal cukup masukin nomor rekening kakak yang aktif. Terus untuk PIN-nya itu PIN sendiri, jadi nggak mesti PIN rekeningnya, jadi PIN yang kakak sendiri. Jadi kita emang benar-benar secure banget. Dan kemudian kita ada pilihan e-wallet juga, ada OVO, ada Link Aja, gitu, ada Dana, ada QRIS. Nah, kemudian bisa setting pengiriman. Nah, pengiriman kita udah lengkap. Jadi kita ada Grab Express, JNE, kemudian Mr. Speedy, ada Ninja Express. Sekarang udah ada si cepat juga gitu. Nah, di pengiriman ini ada juga dua pilihan untuk COD-nya. Nah, COD-nya itu bisa pilih Mr. Speedy dan Ninja Express. Mereka menyediakan untuk fitur COD. Selebihnya hampir sama, tapi saran ya, ini saran kalau untuk yang makanan yang nggak tahan lama, usahakan gunakan itu kalau nggak Paxel atau Grab Express, pilihnya yang instan. Itu sih. Nah, selebihnya kalau yang non makanan dan minuman boleh pakai mau yang mana aja dan yang tersedia di daerah kakak gitu. Jadi kita udah ada banyak untuk logistiknya. Nah, di sini ada juga fitur ambil sendiri, Kak. Jadi ada fitur pick up ya. Jadi ambil sendiri juga ada, udah lengkap juga. Kemudian ini ada fitur katalog produk. Nah, di katalog produk ini Kakak bisa setting gitu. Mau makanan semua, mau minuman atau kategori yang lain gitu. Misalnya yang cemilan itu tetap ada gitu. Jadi benar-benar bisa disetting sendiri, diatur sendiri sama kakak-kakak semua gitu. Next, Mas Gatot. Oke. Nah, terus kita ada fitur pemasaran. Fitur pemasaran ini bisa Kakak gunain untuk Kakak promosiin bisnis online Kakak gitu, di sosial medianya Kakak gitu. Nah, kemudian di fitur ini ada kupon. Nah, jadi di toko itu kita berikan kupon ke Kakak. Jadi bisa digunakan untuk menarik pembeli gitu. Dan kupon ini eee nggak hanya kupon produk, tapi kupon ongkir juga ada. Jadi di toko ini kita berikan kupon diskon untuk produk dan kupon diskon untuk ongkir, gitu, lengkap. Dan ini, kalau dari merchant-merchant kami ya, itu nggak habis-habis sih kalau ada yang aktif sih. Jadi banjir kupon di toko, nggak usah takut, gitu. Nah, untuk fitur poster, itu tadi yang coba Ari bilang, itu kita siapin tuh, kita siapin desainnya mau seperti apa, nanti bisa Kakak promosiin gitu, di sosial medianya, gitu. Jadi, sekarang juga kita udah ada tambahan ya, Fer, ya. Jadi ada flash sale. Jadi Kakak nggak perlu nunggu toko, buat flash sale seperti yang lain. Kakak bisa buat flash sale sendiri juga gitu. Jadi gunain, kupon-kupon yang dari toko, kupon diskonnya itu di-cover sama toko. Nah, Kakak buat flash sale lah gitu. Itu bisa banget. Nah, kemudian untuk promonya lagi, itu Kakak bisa buat diskon sendiri gitu. Misalnya Kakak biasalah trik kita ya untuk marketing gitu, kita buatin, ala-ala gitu promo gitu, itu tetap bisa gitu. Jadi lengkap banget dari segi pemasaran. Nah, oke, ini kan dari segi teknis tuh fitur-fitur yang ada di toko. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan gitu? Mungkin saya mau nambahin sedikit kali ya. Hmm. Nah, ini yang saya bilang di awal gitu kan. Tips dan trik bagaimana sih cara untuk nge-up lagi nih, menambahkan opportunity dari sisi penjualannya. Seperti itu. Mungkin banyaknya dari voucher atau banyaknya dari kupon yang kita berikan kepada merchant-merchant kita gitu kan di sini. Ini bisa menjadikan salah satu opportunity buat kakak-kakak di sini semua gitu kan ya, yang tadinya cuma terpaku dengan penjualan offline gitu kan, menunggu orang untuk membeli produk kakak gitu kan. Tapi dengan adanya satu platform toko ini, di sini kakak bisa menjemput bola dalam artian seperti itu. Nah, di sini kan ada kelihatan nih Kak, ada voucher gitu kan, ada kupon yang sudah diaktifkan di kolom kupon ini. Nah, kolom kupon ini kakak bisa bagikan ke teman-teman sosial media kakak gitu kan ya. Kakak bisa membagikan ke teman-teman sosial media kakak untuk memberikan informasi kalau di toko kakak ini sedang ada promo A, sedang ada promo B, sedang ada promo C. Nah, di sini itu akan memberikan peluang yang lebih besar lagi sebenarnya untuk kakak gitu kan. Yang mungkin tadinya orang nggak aware gitu kan, orang nggak tahu, orang nggak peduli gitu kan. Tapi dengan kakak aktif dan berinteraksi langsung dengan si customer kakak gitu kan, atau dengan teman-teman di sosial media kakak, ini akan menjadikan salah satu opportunity atau menjadikan salah satu peluang sebenarnya. Oke, peluangnya apa aja sih? Oke, yang pertama mungkin orang bisa melihat dulu nih, cuma melihat produk-produknya.
gitu kan ya. Dari cuma melihat produk-produknya, kakak kirim nih, ada link kupon gitu kan, ada link untuk vouchernya atau untuk potongan harganya atau untuk gratis ongkirnya seperti itu. Nah mungkin di sini akan menjadikan ini ada voucher nih, oh kalau dibeli di sana, aduh mahal, nggak ada kupon, nggak ada apa-apa. Tapi kalau pakai toko, wah Waduh, aduh, foto. maaf tadi internet saya mati. Nah mungkin dari sini itu bisa memberikan opportunity gitu kan, memberikan pilihan gitu. Dalam artian yang tadi yang nggak pengen beli jadi pengen beli karena adanya voucher-voucher ini. Nah, voucher-voucher ini bisa kakak manfaatkan nih gitu kan ya untuk apa namanya opportunity dari penjualan kakak seperti itu. Oke, bisa di next Mas. Nah, di sini kita mungkin kalau misalnya saya bisa bandingkan ya dengan apa namanya dengan platform lain gitu kan atau dengan marketplace atau dengan eh, delivery service yang lain gitu kan. Kalau misalnya dari kategori food and beverage sendiri, kakak boleh tahu deh, kakak boleh ngecek sendiri. Dari yang hijau-hijau itu mungkin di atas 20% Kak untuk take rate-nya gitu kan ya. Tapi kalau di toko ini jauh lebih rendah dibandingin dengan delivery service atau e-commerce lainnya. Kita cuma ada di 3,5%. Kenapa sih di angka 3,5% gitu kan? Menurut research yang sudah kita lakukan gitu ya, 3,5% ini kenapa di angka 3,5%? Karena dan kenapa juga nih banyak dari delivery service itu yang bahkan harganya mungkin di atas 20% gitu kan ya. Karena mungkin margin yang didapatkan ketika berjualan untuk kategori food and beverage atau menjual makanan dan minuman itu marginnya lebih dari 100%. Seperti itu. Itu kita sudah melakukan riset akan hal itu. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut Mas. Nah, untuk dari sisi elektroniknya, berbeda nih dengan margin yang kita dapatkan ketika kita berjualan elektronik. Misalnya kita jualan handphone. Mungkin dari harga 1 juta, kita cuma mendapatkan beberapa persen aja nih dari harga apa namanya dari harga handphone unit yang kita jual. Berbeda dengan F&B atau berbeda dengan makanan dan minuman yang kita olah sendiri. Kita menggunakan kita dengan semua kondimen yang ada gitu ya. Terus kita menjadikan ini menjadi satu produk gitu kan. Itu marginnya itu bisa lebih dari 100%. Mungkin yang tadi harga dasarnya nih untuk cost untuk dari bahannya, terus juga dari alat-alatnya dan segala macam mendapatkan satu sampai menjadi satu produk untuk makanan yang tadinya misalnya harga modalnya cuma 5.000 mungkin bisa dijual 15.000, itu kan udah lebih dari 100%. Nah kenapa gitu kan di hari, tapi kalau 3,5% ini kita taruh di elektronik itu nggak akan bisa masuk seperti itu karena margin yang didapatkan untuk elektronik ini sangat kecil seperti itu. Boleh dilanjut Mas? Nah kalau untuk kategori lifestyle atau untuk fashion itu hanya di 2% aja Kak gitu kan. Mungkin ini juga jauh lebih murah dibandingin dengan marketplace atau e-commerce lainnya seperti itu. Oke, di next. Nah, mungkin dari sini Mas Ari bisa menjelaskan lebih lanjut, Mas Ari, bagaimana sih cara nih untuk ningkatin jualan online beneran gitu kan, biar brand kakak-kakak yang ada di sini itu bisa growth dan bisa sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan ketika awalnya untuk berjualan. Oke, terima kasih Mas Ferry. Ya, toko jualan online beneran brandnya tumbuh tanpa sandungan. Jadi kalau sandungan seperti yang dijelasin di Mas Ferry sebelumnya ya. Jadi kalau di aplikasi lain itu kalau bisa dibilang ya seperti pasar juga gitu. Banyak pelaku bisnisnya juga yang lain ya kan. Nah, ada price war juga, perang harga gitu kan. Nah, makanya kita bilang kenapa jualan online beneran gitu. Karena bukan toko yang jualan, bener-bener kakak yang jualan gitu. Kakak dapat akses pelanggan kakak, pembelinya gitu. Karena kan langsung dari WhatsApp nih. Oke, habis setelah ini kita ada kan jelaskan satu persatu ya. Nah, boleh di next Mas Gatot. Nah, ini informasi tambahannya dari toko.
Jadi ada 4 ya, jadi satu semua. Sistem pembayarannya udah terpadu, sistem jasa pengiriman terpadu, terus ada brand-brand sukses yang udah menggunakan toko, kemudian ada komunitas gitu. Ini akan Ari jelasin satu persatu. Oke, boleh di next Mas Gatot. Oke, sistem pembayaran terpadu. Nah, baik, di sistem pembayaran terpadu ini kita udah lengkap. Jadi kita udah ada transfer antar bank dengan menggunakan link payment, dan itu akan terintegrasi menjadi virtual account. Terus transfer antar bank ini juga walaupun beda bank itu bebas biaya admin gitu. Jadi kita nggak ada potongan yang 6.500 itu nggak ada. Jadi kita benar-benar bebas biaya admin. Nah, kemudian dari sisi e-wallet kita juga udah lengkap, ada OVO, ada Dana, ada ShopeePay juga, dan ada QRIS lah. Kalau sekarang kan udah ngetren di QRIS gitu. Nah, boleh next Mas biar ada detailnya. Nah, gini. Jadi aktivasi pembayarannya itu di kolom pertama itu atur link pembayaran, terus masukin rekeningnya, kemudian buat PIN-nya, terus tinggal diaktifkan aja. Nah, nanti seperti apa tampilannya seperti ke gambar yang kelima. Jadi pelanggan itu tinggal kakak kirim aja ke WhatsApp-nya, ke link pembayarannya, nanti munculnya seperti ini gitu. Jadi kan tuh ada tulisan yang warna biru tuh, warna biru. Nah, itu tinggal diklik aja, langsung ke browsing jadi ke nomor 6 nih, fotonya yang nomor 6 gambarnya. Jadi dia tinggal pilih nih, mau transfer banknya apa aja, Mandiri, BRI, BNI gitu. Mau e-wallet juga ada. Jadi lengkap. Nah, dan harus diingat juga ini bebas biaya admin, Mas. Jadi gitu. Jadi nggak ada potongan apa-apa kalau antar bank. Jadi nggak usah takut mau banknya apa aja, tetap bebas biaya admin, free gitu. Nah, ini untuk pembayaran. Kira-kira ada pertanyaan untuk pembayaran? Apakah bisa bayar melalui Indomaret atau Alfamart? Kalau untuk Indomaret, Alfamart biasanya kan ada nomor ininya ya. Untuk sementara sih kita belum sih ya Alfamart sama ini, karena kalau untuk pembayaran kita sebetulnya lebih simpel sih. Kalau untuk via e-wallet sama transfer bank, karena pun balik lagi sih, karena kita pun kalau antar bank itu ke virtual account-nya sih. Gitu, Ki. Ada lagi nggak? Hmm. Bisa di next. Sambil nunggu next aja. Next ya, boleh. Nah, jasa pengiriman terpadu boleh di next, Mas. Udah jelasin detailnya. Nah, untuk aktivasinya, nah ini tadi kan sebelumnya bilang, jadi ini di fitur akun ya. Jadi pengiriman pembayaran di akun semua. Nah, untuk pengiriman itu vendor kita udah ada, kita bilangnya 3PL ya. Nah, itu ada Grab, JNE, Ninja, Si Cepat, Paxel, Lalamove, sama Raro Delivery. Terus ada pelanggan ambil sendiri, dan ada kurir saya. Nah, saya Arif paling mau jelasin kurir saya gini. Nah, kurir saya ini bisa jadi harga tetap gitu. Nah, ini biar tahu juga kakak-kakak. Jadi misalnya ya, kakak udah punya pelanggan loyal lah ya, pelanggan loyal. Jadi kakak udah tahu alamatnya di mana, dan kakak biasa ngirim ke dia langsung misalnya ya. Nah, itu kakak bisa masukin harga tetapnya. Misalnya mau 10.000, 15.000 gitu. Dan ini langsung ter-include nanti di tagihan gitu. Jadi di toko itu ada 3 ya metodenya. Jadi ya via kurir toko itu Grab, JNE, ini via kurir toko, dan di kurir toko ini ada voucher ongkirnya, bisa digunain. Jadi nggak usah takut gunain kurir toko, dan enaknya lagi pakai kurir toko, kurirnya yang datang ke tempat kakak. Jadi kakak nggak perlu ke cabang-cabang terdekatnya, harus ke kantornya, nggak perlu. Jadi tinggal tunggu aja kurirnya yang datang. Kakak siapin aja paketnya, kurirnya yang datang jemput gitu. Jadi kurirnya nggak pick up itu. Kemudian pelanggan ambil sendiri, ini fiturnya ya, jadi kalau misalnya emang pembelinya bisa singgah, itu bisa gunain fitur ini. Dan ini bisa digunakan juga untuk kakak yang punya toko offline gitu. Ini bisa digunain di fitur pelanggan ambil sendiri gitu. Jadi kalau yang punya toko offline nanti bisa pilih metodenya ambil sendiri gitu. Nah, jadi kita udah lengkap. Nah, untuk kurir saya seperti tadi, jadi kurir saya itu bisa harga tetap lah gitu. Jadi itu masuk ke rekening kakak. Jadi dapat ke pendapatan kakak gitu. Misal kakak lebih pengen kirim sendiri atau punya tim yang bisa ngirim sendiri gitu. Itu mending pakai kurir sendiri. Itu boleh pakai kurir saya. Jadi fiturnya udah lengkap. Nah, untuk metode yang dari kurir toko, kalau yang gambar ketiga, nah itu kan banyak ya.
Kalau biasanya dari logistik ya ada ekspedisi ini. Ada yang instan, ada yang same day, ada yang regular. Nah, harus diingat kalau untuk tadi seperti Ari bilang sebelumnya, kalau untuk makanan dan minuman, saran Ari harus yang instan gitu. Oke Kak, untuk fitur flash sale-nya khusus di toko kita aja atau flash? Oke, untuk fiturnya udah ada di aplikasi toko Kak. Jadi toko pun tetap ngasih flash sale gitu. Jadi kayak bulan kemarin 11.11 kita ngasih flash sale-nya apa? Kita kasih voucher diskon sama voucher ongkir. Nah, itu kita kasih, terus di akun aplikasi Kakak juga, di akun toko Kakak, tetap juga Kakak bisa buat flash sale gitu. Nah, jadi mungkin Kakak saran Ari sih, kalau misalnya pengen, ada nih barang yang belum keluar-keluar nih dijual, nah itu bisa Kakak gunain flash sale, itu fiturnya, itu sih gunanya. Jadi nggak perlu nunggu yang 11.11, apalagi nanti nih 12.12, nggak perlu sih. Kakak udah bisa punya sendiri flash sale-nya gitu. Dan itu kita berikan desainnya, tinggal Kakak ganti kata-katanya aja. Jadi itu bisa diketik gitu. Jadi kita kasih tuh desainnya, gitu loh. Inti nanya nih dari sampai jam Boleh, berapa? boleh Mas. Halo? Sampai jam berapa ini nih? Sendiri unang. Oke, Well. untuk pilihan di kurir toko, tadi ada same day. Nah, Ari jelasin ya, kalau yang kalau untuk yang instan itu dia 3 sampai 6 jam kerja. Dan itu harus diingat jangan lewat jam 12 atau jam 1 gitu. Itu yang instan. Nah, kalau untuk same day, dia jam kerjanya itu 4 sampai 48 jam kerja. Nah, kalau biasanya kalau di sebelum jam 12 dia order bisa hari itu juga dikirim gitu. Itu same day. Nah, kalau yang regular tuh biasanya tergantung dari ekspedisinya ya. Ada yang 34 sampai 34 hari sampai 4 atau 5 hari gitu. Nah, itu untuk yang pengiriman. Oke, boleh next Mas Gatot. Itu ada yang tanya, Oh, boleh. COD bisa nggak? COD bisa. Jadi untuk si Ninja Express dan Mr. Speedy itu menyediakan fitur COD Kak. Gitu. Jadi nanti gitu dia pilih fitur COD-nya, nanti masuk tuh notifikasi ke WhatsApp sama aplikasi Kakak. Tapi paling cepat di WhatsApp sih, karena kita kalau zaman sekarang ada WhatsApp masuk langsung lihat kan ya. Nah, nanti udah ada Kakak siapin paketnya, ordernya dipaketin, nanti tunggu kurirnya datang, nanti kurirnya kirim ke pembeli, nanti pembelinya bayar. Nah, nanti kan yang pembeli bayar itu kan bayar kan ke kantor. Nah, nanti udah ter-include di kantor, udah selesai step-nya semua, nanti besoknya jam 9 pagi itu akan langsung pencairan ke rekeningnya Kakak langsung. Jadi kita pencairan H+1 setiap jam 9 pagi gitu. Nah, ada lagi nggak Mas ya pertanyaan? COD, bisa COD. COD oke, COD udah tadi. Nah, itu jadi flow-nya seperti itu. Gitu nanti si kurirnya kirim ke pembeli, pembeli kan bayar cash nih. Nah, nanti uang cash-nya kan dia setor ke kantor. Nah, nanti besoknya jam 9 akan disetor ke Kakak dan dipotong take rate yang tadi sebelumnya Ferry jelasin ya. Jadi kalau F&B 3,5%, jadi langsung dipotong tuh 3,5%, 2%, atau 1%. Nah, ini contoh-contoh, bukan contoh ya. Jadi ini brand-brand sukses yang udah gunain toko ya. Ini pun salah satunya merchant-nya Ari ya, si Empuk Junior. Jadi Empuk Junior ini jual kasur gitu. Jadi dia sebelumnya pakai e-commerce. Jadi Ari jadi kita sharing ya. Jadi Ari ketemu ownernya, dia gunain platform orange sama hijau ya. Jadi kan kalau platform hijau sama orange tuh biasanya kalau dia ada campaign, ada promo itu kan take rate-nya naik ya, dari potongannya misalnya dari 4% atau 3,5% naik ke 7% kan gitu. Nah, gitu dia gunain toko, dia ngerasa nih, jadi di toko itu kan kita take rate-nya itu flat gitu, jadi nggak berubah-berubah. Mau ada flash sale pun kita tetap 3,5%, 3,5%, 2%, 2% tetap itu yang kita potong gitu. Jadi si beliaunya ini, owner-nya sampai hari ini yaitu gunain si platformnya kita. Jadi kalau untuk dari segi sosial media atau yang ada pelanggan tetapnya yang dari WhatsApp, tetap transaksi melalui toko gitu. Jadi dia lebih menguntungkan lah dari segi margin. Itu ada pertanyaan lagi Mas Ari. Boleh. Oke. Ada persyaratan khusus nggak Kak
kalau buat ikutan flash sale contohnya peningkatan dari performance di toko kita gitu. Nggak ada sih Kak. Jadi itu emang fiturnya kita sediakan untuk Kakak gitu. Kita sediakan, jadi Kakak gunain dengan sebaiknya gitu. Gimana Kakak ya sekreatif mungkin ya, gimana gitu. Kita siapin desainnya, kita udah kasih template-nya juga, jadi tinggal Kakak gunain aja, Kakak, promosiin di sosial media Kakak, misal Kakak aktif di Facebook Kakak, promosiin, mau di IG, Instagram juga, di TikTok juga boleh, gitu. Jadi nggak ada syarat khusus, harus harus performnya berapa, harus order seberapa, baru kita kasih, nggak ada sih. Ya kalau di platform lain iya sih ditawari sih. Jadi dia udah kejar orderan sekian puluh, take rate-nya dinaikin gitu, kita kasih ini enggak. Jadi kita tetap semua merchant kita kasih gitu. Kita fair gitu. Oke, boleh next Mas. Nah ini, testimoni dari para owner-nya ya. Jadi, mereka ya nggak ada masalah sih kalau orang Kakak udah gunain e-commerce atau delivery service itu nggak ada masalah. Jadi kalau saran Adik gunain aja juga semua. Dan Kakak juga harus gunain toko, kenapa? Itu senjata baru dari segi sosial medianya Kakak gitu. Nah ini mereka owner-owner ini ya, kalau bisa kita simpulkan, simpulkan mereka yang touch langsung ke, pelanggan mereka gitu. Jadi dari segi sosial medianya mereka, mereka pengen manfaatin, oke dari segi e-commerce penjualan mereka udah bagus, dari delivery service mungkin udah bagus, nah mereka pengen ningkatin dari sisi sosial media mereka gunain toko sampai hari ini. Kenapa? Seperti Mas Ferry dari awal, kit pengguna toko itu bisa langsung sentuh pelanggannya gitu, pembelinya. Dan dari pembeli jadi pelanggan gitu. Jadi udah tahu keluh kesahnya gitu. Jadi lebih enak gitu. Jadi ada interaksi gitu. Bisa membangun trust gitu ke pelanggan gitu. Gitu. Boleh next Mas. Jadi ini contoh-contohnya semua. Jadi ini kayak owner Sambal Embul sama owner Salam Restoran Cafe. Nah, ini restoran cafe. Jadi waktu pandemik ya. Jadi pandemik kan kita benar-benar harus menjaga protokol kesehatan. Nah, jadi, si owner-nya ini Bu Dewi, dia buatkan, QR ya. Dia buatin QR, jadi pelanggan itu sebelum masuk yang offline, dia udah scan dulu nih. Jadi udah nggak perlu lagi ada interaksi nih. Jadi dia gitu gitu QR, langsung masuk link tokonya, si pembeli yang offline tadi udah order, dan metodenya itu ambil metode ambil sendiri gitu. Jadi itu yang digunain beliau juga gitu. Jadi, benar-benar bisa manfaatin dia gitu situasi, gitu. Ini ada Mas Ari ada pertanyaan. yang masuk lagi tuh Maaf tadi pertanyaan. lagi di jalan kurang nyimak tanya, untuk pengguna toko ini ada sistem langganan mingguan, bulanan, berapa biayanya? Oke, mungkin ini bisa Ari jelasin, langsung ya. Jadi gini, ini sebenarnya yang kita tawarin ke kakak-kakak semua yang free. Sebenarnya toko ada juga namanya Toko Plus, itu ada yang berlangganan, gitu. Jadi dia bayarnya per bulan, gitu. Nah, kalau bisa juga dicek ya, kalau dari biayanya kita paling murah sih, paling paling worth it harganya gitu. Jadi ada bulanan, per 6 bulan paketnya sama yang per tahun. Nah, dari Toko Plus ini itu kelebihannya apa dari toko yang free? Nah, kalau yang Toko Plus dia sudah terintegrasi. Jadi dia ada terintegrasi sama AdSense gitu. Jadi Google AdSense, Facebook AdSense, sama IG AdSense gitu. Jadi, Kakak tuh udah benar-benar punya website, jadi nge-co-branding, terus Kakak juga bisa lihat dari sisi, statistiknya juga, jadi di situ bisa di-setting. Misalnya Kakak pengen promo di Toko Plus ya, Kakak pengen promo di jam jam 12 atau jam 11. Jadi kan orang kadang biasa ya, apalagi orang kantor, mau makan kadang males keluar, dia kan pasti searching-searching kan. Nah, dia mau update-nya di jam 11, ke jam 12 itu bisa diatur gitu. Jadi Toko Plus itu yang udah terintegrasi sama AdSense lah, gitu. Jadi udah lengkap, sebenarnya untuk yang berbayar kita udah ada Kak, itu sih. Nanti untuk paketnya bisa kita jelasin nanti dari Mas Ferry-nya paketnya, kalau mau pakai Toko Plus. Tapi saran Ari, Kakak pakai dulu yang free, Kakak udah nyaman, terus pengen mengembangkan bisnisnya secara luas, boleh pakai Toko Plus. Jadi orang udah tahu, Kakak nih punya website, jadi orang searching di Google udah tahu, oh ini, oh ini. Tinggal triknya aja, gimana kalau orang buat keyword yang masuk tuh link tokonya Kakak gitu. Itu sih. Nah, gitu. Jadi kalau Boleh boleh tambahin di heeh, sini, ya sebenarnya sih kalau untuk Toko Plusnya ini
ini menjadi second opinion nih untuk teman-teman semua. Karena apa gitu kan ya? Satu, dia kan juga nggak free atau dia berbayar. Nah, tapi kita di sini menyarankan untuk mengambil yang free-nya ini dulu. Kita harus bisa apa ya, lebih mendetailkan atau lebih bisa lebih dalam lagi nih untuk explore di aplikasi tokonya ini dulu gitu kan. Kita coba nih kembangin dari yang free, dari yang gratisnya ini kita sudah mendapatkan semua benefitnya, kita sudah mendapatkan dari sisi trust-nya customer-customer kita gitu kan. Baru setelah mendapatkan trust-nya itu dan kita ngerasa saya kurang dan saya pengen lebih luas lagi. Nah, itu bisa menggunakan dan didorong oleh Toko Plus-nya ini seperti itu. Makanya dari tadi kita nggak ada nge-sounding nih masalah Toko Plus karena memang fokus poin kita di sini ya kita coba dulu nih untuk yang tokonya dulu gitu kan, belum yang Toko Plus-nya. Kita coba yang tokonya dulu, kita maksimalkan yang tokonya dulu dengan segala benefit yang ada gitu kan. Setelah kita membangun dari sisi trust-nya, kita membangun dari sisi exposure-nya, itu sudah berjalan dengan baik, baru kita membangun lagi nih dari sisi gimana sih cara kita untuk ekspansi gitu kan ya. Karena kan di sini kan lebih ke arah ekspansi, tapi ekspansi secara digital marketing gitu kan ya. Bukan dari hanya kita menambahkan cabang atau kayak gimana, tapi ini juga sebuah opportunity nih untuk expand gitu kan teman-teman semua. Oh iya, karena kita juga tadi saya bilang dari awal, kita nggak perlu minder dengan brand-brand yang sudah besar di depan kita. Kalau kita punya strategi dan target yang kita tuju itu benar-benar tepat sasaran seperti itu. Oke, makasih Mas Ferry untuk tambahannya. Boleh di next Mas Gatot. Nah, ini yang terakhir. Jadi kakak-kakak di sini kita nggak hanya berikan download aplikasi tokonya nanti ada voucher. Nah, ini kita tawarin ke kakak penawaran spesial kita di bulan Desember. Nah, kita untuk kakak-kakak yang di sini untuk yang mau download terus untuk pengguna baru itu kita berikan welcome voucher namanya. Jadi welcome vouchernya itu ada voucher 20.000 dan voucher 40.000 dengan total 400.000 gitu. Terus kita berikan lagi insentif admin 500.000 yang langsung ditransfer ke rekening kakak dengan catatan mencapai 30 order dalam 1 bulan pertama. Nah, ini penawaran spesial dari kami. Nah, syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, kakak punya sosial media, Facebook atau Instagram. Nah, kalau Instagram itu kakak harus punya minimum followers 500 dan postingannya 50. Itu aja syaratnya. Aktif di aplikasi di sosial media. Nah, dan ini langsung kita berikan setelah kakak install, nanti Mas Ferry yang on board udah lihat setting semuanya, basic setup-nya seperti yang Ari bilang tadi, basic setup-nya udah selesai, itu kita on board, besoknya kakak masuk vouchernya gitu. Dan ini tetap kita dampingi. Jadi semua yang kita install jadi semua yang install aplikasi toko itu tetap kita dampingin. Jadi kita nggak lepas gitu. Jadi ada kendala apapun itu tetap nanti Mas Ferry nanti yang ngedampingin gitu. Kendalanya apapun itu gitu. Jadi kita nggak lepas, kita ngedampingin terus nih. Tapi kakak bener-bener omsetnya naik. Itu komitmen toko dari awal. Itu Mas. Nah, nah sampai di sini ada pertanyaan karena ini udah slide terakhir sih. Nah, mungkin juga saya coba tambahin sedikit tadi. Jadi dari sisi toko ini sendiri kita nggak ada yang hit and run. Dalam artian kakak udah pakai toko gitu kan, terus juga kita cabut gitu aja gitu kan, terus kita juga nggak nggak peduliin kakak WhatsApp atau kayak gimana, itu kita nggak seperti itu kak. Jadi kita di sini memang kita pengen growth bareng gitu kan, kita pengen tumbuh berkembang bareng seperti itu. Kita pengen apa yang teman-teman lakukan gitu kan, dan kita juga pengen denger nih keberhasilan dari teman-teman itu sebagai achievement dari pribadi kita sendiri seperti itu. Jadi ketika teman-teman di sini semua menggunakan dan mendownload gitu kan, dan bisa mendapatkan dan bisa merasakan semua benefit yang ada, itu jauh lebih besar apa ya, rasa senang kami gitu kan sebagai tim business development di sini seperti itu. Mungkin dari Baik. sini juga nanti Mas Ari dan saya itu juga bisa membantu nih gitu kan
gimana sih mungkin kalau misalnya after sesi ini gitu kan kita bisa bertemu lebih dekat lagi atau misalnya mau yang lebih bertanya lebih detail lagi mengenai aplikasi toko gitu kan. Mungkin yang di sini masih malu-malu itu bisa seperti itu. Ya, ada pertanyaan nggak kira-kira kalau ada yang masih ngambang nih kurang jelas boleh ditanya. Ini perempuan ini. Ini masih perempuan, kan nggak mau tes. Oke, silakan buat gimana? teman-teman Mungkin yang di chat boleh masih- kalau ada yang malu-malu. ya. Mungkin Ya. kita kasih kesempatan sampai jam 21 untuk bertanya ya. Nanti habis itu kita Boleh, akan ada sesi penjelasan tentang komunitas Koboy itu sendiri. Siap. Karena ada beberapa peserta di sini kan belum tahu itu apa tentang Koboy itu sendiri. Nanti juga mungkin apa yang bisa kita kolaborasikan antara Koboy dan toko gitu kan. Tadi karena Ya. ada yang tanya tuh apa benefitnya tuh untuk Koboy gitu kan kalau pakai aplikasi toko. Itu mungkin nanti kita next akan kita bicarakan lagi. Itu ada yang mau tanya lagi tuh monggo silakan. Mau langsung ngomong atau lewat chat nih? Ini ada nih dari chat. Oke, silahkan. Izin tanya lagi, setelah sesi Zoom ini berakhir, terus kita menggunakan ada kendala, kontak ke siapa? Ya itu nanti balik lagi ya Kak, nanti antara Ferry atau Ari nanti yang ngedampingin gitu. Jadi nggak usah takut, jadi kita tetap dampingin. Kayak tadi kan ada contoh tuh brand sukses, Empuk Junior, itu benar-benar Ari dampingin sih. Jadi ownernya kasih nomor adminnya, itu adminnya benar-benar kita edukasi, triknya gimana, itu benar, itu kita pandu. Jadi nggak usah takut gitu. Ya, jadi mungkin nanti Mas Ferry dan Mas Ari mungkin bisa tinggalkan kontak di chat ya, supaya teman-teman bisa save juga untuk konsultasi. Tapi sebetulnya kalau sudah download, udah pasti teman-teman dari toko pasti support, karena saya juga sering di WA tuh. Iya. Iya, tadi ada lupa kasih tahu ya. Jadi di aplikasi toko itu nggak hanya dari tim business development ya, kita ada tim community. Kakak-kakak itu semua nanti diberikan training ya, bukan training lah ya, webinar gitu. Webinar mengenai bisnis online via sosial media gitu. Dan itu pun ada kelasnya gitu. Jadi dari kelas pemula, ada yang intermediate sampai yang advance. Jadi itu dibimbing tuh. Jadi nanti kakak ketemu juga nih sesama pelaku bisnis gitu. Itu dibimbing dari yang sini dulu, dari yang pemula dulu, nanti udah oke, pindah ke intermediate sampai ke advance. Dan itu tim community kita itu mereka yang udah berpengalaman. Jadi kalau udah pernah dengar tuh Pak Fandi, Pak Bobi Silalahi. Nah, beliau nanti under beliau. Beliau itu benar-benar udah pengalaman banget gitu. Jadi jam terbangnya udah bagus. Jadi sayang banget sih sebenarnya kalau nggak diikutin gitu. Makanya kayak udah pernah download kayak Mas Gatot tuh diinfoin langsung tuh, diinfoin, halo bosku ya Mas ya. Ya, jadi kita informasiin gitu. Jadi kita nggak pernah ninggalin merchant-merchantnya kita gitu. Kita dampingin gitu. Oh iya, sama satu lagi ada informasi tambahan sedikit. Jadi kalau misalnya nih saya Mas Ari sebagai merchant gitu kan ya, sebagai penjual dan saya sebagai pembeli, dan saya sudah lebih dari 2 kali nih membeli produknya di tempatnya Mas Ari. Nah, secara langsung nanti itu akan ada waktu di mana dari WhatsApp official aplikasi toko ini akan nge-reminder saya nih, akan nge-WhatsApp saya, "Hai, beli lagi di tokonya Mas Ari karena di toko Mas Ari lagi ada promo bla 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 bla," seperti itu. Jadi itu mungkin fitur yang bisa kakak manfaatkan dan itu free, tidak dipungut biaya apapun gitu kan. Mungkin bisa dibilang semacam WhatsApp Blast tapi official dari toko seperti itu. Jadi bukan kakak yang WhatsApp tapi official dari tokonya sendiri yang langsung WhatsApp. Di mana mungkin kalau misalnya official seperti ini nggak ada mungkin dari tempat lain atau dari platform lain gitu kan. Mungkin cuma ada di toko doang ya seperti itu. Jadi ini bisa menambahkan nilai lebih sih sebenarnya gitu. Oke, buat teman-teman satu penanya lagi nih, saya kasih kesempatan buat teman-teman. Oke, ini ada Halo, yang Ben. ngajak gitu. Mas Akso, siap Mas Mas. Akso. Langsung nanti download Mas Akso, nanti biar langsung disupport sama tim toko untuk penjualannya. Oke.
Mungkin sudah jam 21, mungkin kita akan lanjutkan ke sesi penjelasan tentang apa itu komunitas Koboy. Jadi mungkin supaya teman-teman lebih paham juga dan mungkin bisa bergabung dengan komunitas Koboy. Nah, kemudian buat teman-teman yang mungkin lowbat ataupun tadi masih dalam perjalanan, ini kita record, itu nanti kita akan up ke YouTube ya. Nanti mungkin teman-teman juga bisa kita kasih linknya supaya bisa ditonton ulang lagi. Gitu. Oke. Boleh di-share Mas nanti YouTube-nya ya. Iya, siap. Nanti kita share. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi penjelasan tentang Koboy. Jadi nanti insya Allah saya akan menjelaskan tentang apa itu Koboy. Mungkin singkat saja, tapi nanti juga saya kasih kesempatan buat teman-teman untuk bisa bertanya ya tentang apa itu Koboy. Sebelum itu saya akan putarkan slide dulu. Ada beberapa video. Video nggak kelihatan Mas? Iya. Oke, sepertinya ada kendala teknis ini tadi nggak tampil. Oke, jadi kita langsung saja masuk ke penjelasan tentang Koboy. Nah, sudah tampil ya. Nah, jadi Koboy itu adalah singkatan dari Komunitas Business Owner Indonesia ya. Jadi tidak ada kategori bisnis seperti apa sih yang boleh gabung ke Koboy. Jadi selama itu teman-teman punya usaha, walaupun itu mungkin jualan gorengan ataupun baru jadi reseller ataupun jadi dropshipper, itu selama itu usaha milik sendiri, itu sudah disebut business owner. Jadi teman-teman boleh bergabung dengan Koboy. Nah, latar belakang untuk kita dirikan Koboy, kebetulan saya salah satu founder di sini. Jadi Koboy ini masih tahap pembentukan ya, jadi belum secara resmi kita launching. Insya Allah nanti sekitar bulan Februari rencananya kita akan launching. Tapi ini yang melatar belakangi kami mendirikan komunitas ini, yaitu pertama membangun suatu ekosistem usaha yang berkesinambungan antara pengelola. Jadi pengelola itu nanti pengurus gitu ya, kemudian penjual, pembeli, dan kurir dalam satu wadah marketplace. Jadi rencana kami akan membangun satu marketplace, tapi melihat sepertinya toko ini kayaknya keren juga, mungkin kita bisa kolaborasi nanti di sini. Mungkin kita akan ngobrol nanti, Mas Ferry. Kemudian kedua, menciptakan lapangan pekerjaan dan juga membangun wirausahawan yang bermental baja di tengah keterpurukan UMKM akibat wabah COVID-19 di Indonesia. Ketiga, saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk saling menguatkan antar pelaku UMKM. Kemudian menciptakan peluang usaha bersama sebagai solusi untuk modal usaha. Nanti akan saya jelaskan di akhir sesi yang ini. Kemudian memberikan kesempatan kepada pengurus untuk belajar manajemen usaha, mengelola organisasi, leadership, legalitas, keuangan, dan lain-lain yang nantinya dapat diterapkan di usaha masing-masing.
Nah, kemudian program Koboy membangun marketplace sebagai wadah bertemunya penjual dan pembeli melalui aplikasi yang nantinya akan dikelola oleh pengurus pusat Koboy, sehingga menjamin keamanan dalam bertransaksi. Kemudian kita juga akan mensosialisasikan pembentukan pengurus komunitas di setiap daerah sebagai motor penggerak dalam melakukan edukasi, pendampingan, dan peningkatan kapasitas usaha dan SDM dari para anggotanya. Kemudian mengembangkan sistem pemasaran dengan sistem reseller get reseller untuk menunjang operasional program kerja komunitas. Kemudian membentuk badan usaha milik komunitas yang dikelola oleh masing-masing pengurus pusat, wilayah maupun daerah sebagai sumber keuangan komunitas secara mandiri. Kemudian berkolaborasi dengan pemerintah pusat, provinsi, daerah, dinas atau instansi terkait, akademisi, media atau influencer maupun komunitas-komunitas wirausaha lainnya untuk sama-sama memajukan UMKM agar kembali bangkit dan berjaya. Ini program-program yang akan kita lakukan. Nah, budaya Koboy itu pertama silaturahmi, ini kunci daripada kita menguatkan ya. Jadi kata hadis juga sudah ada silaturahmi itu membawa rezeki, memperpanjang umur dan lain sebagainya. Nah, insya Allah kalau kita semakin banyak silaturahmi, insya Allah rezeki akan mengalir. Kemudian Koboy juga saya tekankan untuk bisa mempunyai integritas, jadi artinya apa yang dibicarakan itu sama dengan apa yang dikerjakan, gitu. Jadi membawa atau membentuk trust nanti untuk ke depannya. Kemudian orientasi pada tindakan, jadi tidak hanya mungkin hanya apa ya belajar gitu kan, terus nyimak tapi nggak pernah action gitu kan. Kita selalu belajar, selalu menimba ilmu tapi nggak pernah action juga, nggak akan menghasilkan apa-apa gitu kan. Kemudian kita juga ada sosial, bagaimana bisa mendorong teman-teman komunitas nanti peduli dengan sesamanya. Kemudian juga kita ada spiritualnya, sehingga tidak hanya berorientasi pada duniawi, tapi juga kita bagaimana membekali diri kita untuk bekal di akhirat nanti. Kemudian strategi pengembangan Koboy, kita membentuk struktur pengurus pusat, ini kita akan lakukan sampai dengan akhir Desember ini. Nah, jadi bagi teman-teman mungkin nanti ada yang mungkin tertarik dengan berorganisasi, mungkin bisa menghubungi saya atau mungkin teman-teman Koboy yang lainnya untuk mungkin bergabung menjadi pengurus. Kemudian pengurus pusat membentuk struktur pengurus wilayah atau provinsi, pengurus provinsi bentuk pengurus daerah, kabupaten kota. Pengurus daerah dibantu pengurus wilayah melakukan perekrutan anggota komunitas secara masif dan bernaung di bawah pengurus daerah setempat. Nah, dan seterusnya, setiap anggota maupun pengurus wajib menjadi reseller Koboy. Nah, kemudian setiap anggota maupun pengurus wajib melakukan transaksi belanja produk reseller Koboy minimal 1 bulan sekali. Jadi inilah salah satu sumber penghasilan dari atau mungkin sumber kas dari setiap pengurus daerah, wilayah maupun pusat. Ini salah satunya didapat dari ya pembelanjaan dari reseller Koboy ini sendiri. Jadi kami ingin menjadi satu komunitas yang independen, karena kalau kami tidak independen nanti bisa disetir sana sini ya, misalnya kita berafiliasi dengan pemerintah berarti kita di bawah pemerintah, kita nggak bisa berkembang lebih lebih lebar lagi gitu kan. Kemudian mungkin berafiliasi dengan partai politik, wah nanti bau-bau politik gitu kan. Jadi kami benar-benar pengen independen, cuman masalahnya ketika independen kita nggak punya sumber penghasilan, maka dengan sistem reseller ini nanti akan menjadikan salah satu sumber penghasilan dari kas pengurus. Nah, kemudian setiap anggota maupun pengurus wajib membuat dan mempromosikan link toko di marketplace-nya. Ini mungkin kalau nanti ke depan bisa kolaborasi dengan toko ya mungkin bisa lebih keren lagi gitu kan. Kemudian setiap anggota maupun pengurus mengutamakan membeli produk sesama anggota dan juga membantu mereferensikan ke orang lain. Nah, kemudian ini target pengembangannya, kita mulai dari September kemarin, 2021, ini sosialisasi awal kemarin, kemudian Oktober sampai Desember pembentukan pengurus pusat wilayah daerah,
kemudian Januari nanti kita persiapan launching, Februari kita insya Allah akan launching Koboy. Ya mungkin salah satunya nanti kami berharap toko bisa juga berpartisipasi di launching ini. Kemudian Ya. struktur pengurus, ada KSB, Ketua Sekretaris Bendahara, kemudian kita punya divisi marketing dan komunikasi dengan timnya nanti di bawahnya, kemudian ada divisi edukasi dan mentoring. Ini nanti yang akan menyiapkan program-program pelatihan, program mentoring, program coaching, dan lain sebagainya untuk pengembangan teman-teman UMKM sesuai dengan kebutuhannya, gitu kan. Kemudian ada divisi IO, ini yang akan menyiapkan acara-acara seperti ini kalau online, kalau offline nanti juga beliau yang atau mungkin teman-teman IO ini yang akan menyiapkan acara-acaranya sesuai dengan jadwal schedule yang akan dibentuk oleh tim edukasi mentoring. Kemudian ada hubungan antar lembaga, ini nanti yang akan berhubungan dengan pemerintah, baik pusat, provinsi maupun daerah, kemudian juga dengan komunitas atau mungkin BUMN atau mungkin perusahaan-perusahaan swasta lainnya. Kemudian ada divisi IT dan multimedia, ini nanti akan membuatkan konten-konten lah ya dengan digital marketingnya. Kemudian ada divisi jurnalistik, kita akan bentuk platform media online ya, yang nanti akan bantu ngeblas bisnisnya teman-teman melalui pemberitaan ya. Jadi akan kita terus suarakan lah, kita promosikan usaha-usaha teman tadi melalui tulisan jurnalistik. Kemudian divisi tata niaga, nah ini yang badan usaha milik komunitas tadi di bawah divisi ini nanti yang akan menggerakkan. Kemudian ada divisi koperasi dan permodalan yang nanti akan membantu teman-teman dalam hal permodalan ya. Kemudian juga ada divisi legal dan advokasi, ini juga penting. Kenapa? Karena banyak sekali teman-teman punya usaha, ketika mulai besar, izin edarnya belum ada, akhirnya dibredel. Bahkan ada yang sampai kena pidana seperti itu. Ini kita akan lindungi teman-teman dan sosialisasikan pastinya melalui divisi legal dan advokasi. Kemudian ada divisi kepemudaan, kami tidak hanya menyentuh kepada teman-teman yang sudah punya usaha ya atau mungkin sudah bergelut duluan di bidang usaha, tapi juga kami akan masuk ke dalam kampus dan sekolah, bagaimana membangkitkan kewirausahaan di teman-teman kampus dan sekolah tersebut. Kemudian ada divisi sosial dan spiritual, ini pastinya kegiatan-kegiatannya yang berbau-bau sosial ya. Kemudian ada divisi pemberdayaan perempuan, nah bagaimana kita bisa membuat satu program, ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu di rumah itu bisa produktif ya, menghasilkan produk atau jasa yang nanti bisa menjadi salah satu sumber penghasilan keluarga. Kemudian divisi keanggotaan, ini tugasnya bagaimana mapping kebutuhan para anggotanya yang nanti akan dikomunikasikan ke divisi edukasi dan mentoring tadi, sehingga divisi edukasi dan mentoring akan membuat satu program kurikulum lah ya, pelatihan-pelatihan, mentoring dan coaching ya, nanti akan dikerjakan kembali oleh tim IO dan seterusnya lah. Jadi ini benar-benar kita berkolaborasi antar divisi. Nah, oke, jadi ada sistem reseller Koboy, ini salah satu pintu gerbang untuk masuk ke komunitas. Kenapa kok kita menggunakan sistem reseller? Nah, karena tadi saya sudah jelaskan, kita adalah komunitas independen, kita tidak punya sumber pendapatan yang mungkin kita bisa andalkan, sehingga kita harus bisa berpikir bagaimana komunitas ini bisa hidup. Nah, komunitas punya program kerja yang bagus, tetapi tidak memiliki sumber kas yang jelas, maka mandek juga itu program kerja, tidak akan terrealisasi. Nah, kemudian kalau kita mengandalkan iuran anggota, ya nggak semua anggota juga nanti akan mungkin terus-terusan akan iuran gitu kan. Lama-lama muntaber juga nanti para anggota. Maka kita bentuk sistem reseller ini, jadi teman-teman bisa gunakan produk Koboy nanti bisa dipakai sendiri ataupun dijual. Nah, sehingga dari omset yang terjadi tadi ada keuntungan yang akan di-share ke anggota maupun ke pengurus gitu kan.
Jadi untuk masuk ke dalam sistem reseller ada pendaftaran reseller senilai 200.000 akan mendapatkan anggota Cowboy ya KTA 20.000 senilai 20.000. Kemudian ini ada produk apa namanya sementara ya. Jadi produk kita baru ada satu, tapi juga nanti teman-teman mungkin ada yang punya produk dan mau di apa istilahnya mungkin di branding Cowboy gitu kan. Jadi eksklusif lah didistribusikan oleh Cowboy, ini bisa juga nanti masuk ke produk-produk reseller. Jadi kami juga berharap ada produk teman-teman yang nanti bisa masuk ke dalam sistem reseller ini, gitu. Tapi dengan syarat tadi harus eksklusif kita yang mendistribusikan. Nah, jadi 3 box susu kambing senilai 180.000. Kemudian ada belanja bulanan itu senilai 180.000. Jadi kalau teman-teman setelah jadi reseller kan ada repeat order nih mau belanja lagi, baik mau dikonsumsi sendiri atau mau dijual, itu nanti belanjanya 180.000 dan langsung dapat cashback 30.000. Jadi alias teman-teman cukup bayar 150.000 dapat 3 box susu kambing. Nah, jadi itu mungkin nanti bisa dijual dan langsung dapat benefit apa untung langsung gitu ya. Kemudian ada bonus-bonus pemasaran ya. Jadi ada komisi pemasaran senilai 25.000 per pendaftaran reseller baru. Kemudian ada royalti pemasaran itu 5.000 per generasi sampai 10 generasi. Kemudian ada reward pemasaran ya, jadi akumulasi juga dari generasi ke-5 sampai generasi ke-10 akan mendapatkan reward berupa uang tunai. Kemudian ada sistem distribusinya, yaitu kita menggunakan sistem namanya stokis dan master stokis. Jadi kalau stokis itu adalah penyedia barang reseller Cowboy itu untuk satu kecamatan satu stokis. Sedangkan master stokis itu satu kabupaten kota itu satu master stokis gitu. Nah, jadi untuk menjadi stokis itu syaratnya yaitu menyediakan tempat untuk penyimpanan produk secara baik, kemudian bersedia membeli produk senilai 80 paket ya, yang terdiri dari 50 paket join reseller dan 30 paket repeat order senilai 12.500.000. Itu sudah termasuk komisi atau potongan harga senilai 12.500 per paketnya, baik join maupun yang repeat order. Nah, kemudian master stokis itu tadi sudah saya jelaskan satu kabupaten kota satu. Kemudian untuk menjadi master stokis itu minimal belanja 500 paket ya, 300 paket join reseller dan 200 paket repeat order senilai 74 juta sudah termasuk diskon master stokis senilai 20.000 per paket. Nah, master stokis ini belanja langsung ke pusat, kemudian stokis belanjanya ke master stokis, kemudian reseller belanjanya ke stokis. Jadi kurang lebih alurnya seperti itu. Jadi nggak boleh langsung reseller langsung belanja ke pusat atau ke master stokis, harus melalui stokis di kecamatan wilayah masing-masing. Nah, ini produknya seperti ini ya, insya Allah nanti kedepannya akan terus bertambah. Nah, kemudian keunggulan susu kambing ini bisa juga nanti dibaca di website ya, atau mungkin bisa juga searching di Google, sudah banyak sekali manfaat susu kambing untuk kesehatan. Oke, itu mungkin sekilas tentang penjelasan Cowboy. Mungkin saya beri kesempatan buat teman-teman untuk bisa bertanya, atau mungkin dari teman-teman dari toko juga mungkin mau tanya-tanya mungkin, atau mungkin kita diskusi juga boleh nanti setelah acara ini. Begitu, terima kasih atas waktunya. Silahkan buat teman-teman untuk diskusi mungkin 15 menit nih. Oke, ini ada pertanyaan.
produknya di stokis itu apa saja, Mas? Dari Mas Ari. Jadi saat ini produknya baru ada susu kambing. Next kita akan berkolaborasi dengan teman-teman anggota yang memang dia produksi, punya produk sendiri ya, yang sudah punya izin edar, sudah punya legalitas, dan nanti di branding dengan eksklusif distribusinya Cowboy. Jadi produknya saat ini mungkin baru satu ya, jadi tapi kemungkinan nanti kita akan bisa menambah produk-produk yang lainnya seperti itu. Di daerah mana aja, Mas? Apa baru satu daerah gitu? Oke, jadi saat ini kita baru mulai bergerak di Sumatera Selatan dan Lampung. Nah, jadi tetapi ada beberapa teman-teman dari luar kota, seperti ada yang dari Jogja, ada yang dari Pekanbaru, ada dari Jambi dan sebagainya, bahkan ada beberapa dari Jawa Timur ya, sudah mulai bergabung, tetapi mungkin secara pembentukan pengurus nanti kita akan persiapkan. Tetapi yang sudah insya Allah kita akan siap untuk pembentukan pengurusnya itu baru di Sumatera Selatan dan di Lampung. Oke, ada pertanyaan masuk lagi nih. Oh, yang tadi ya. Oke, saya akan coba share link registrasinya nanti. Atau mungkin ada teman-teman dari Cowboy yang bisa bantu, Mbak Ivon atau Mbak Yulida mungkin bisa bantu share di kolom komentar ya untuk form registrasinya. Nah, jadi kita mempersiapkan buat, jadi alurnya seperti ini. Jadi kita ada tiga input ya. Jadi tiga bagian untuk di komunitas ini. Yang pertama adalah input. Input itu ada pintu masuk ke komunitas itu sendiri, yaitu melalui sistem reseller tadi. Nah, artinya dengan sistem reseller tadi akan terjadi penjualan produk ya, nanti dari komunitas itu sendiri, sehingga penjualan produk tadi menghasilkan profit. Nah, profit tadi akan kita bagi sesuai dengan komisi-komisi tadi untuk menjadi benefit dari para anggota sendiri pribadi maupun dari pengurus. Nah, kemudian di bagian setelah pintu masuk tadi itu ada komunitas itu sendiri. Komunitas itu sendiri yang akan menjadi proses dari teman-teman bagaimana mengedukasi teman-teman, termasuk salah satu ini adalah acara ini kita edukasi kepada teman-teman supaya bagaimana sih teman-teman bisa jualan online secara beneran gitu kan, yang disupport oleh toko. Jadi kita nggak berpikir tidak melibatkan banyak pihak nanti ya. Jadi kita semakin banyak pihak yang bisa kolaborasi itu akan semakin bagus gitu kan. Nah, jadi salah satunya buat teman-teman supaya bagaimana maju bisa berkembang, ya salah satunya kita akan melibatkan berbagai pihak lah. Salah satunya mungkin nanti ke depannya toko yang akan kita gandeng gitu kan. Nah, kemudian outputnya ya itu tadi sih kita plan kemarin kita akan bentuk marketplace. Tetapi kalau memang nanti bisa terintegrasi juga dengan toko ya mungkin akan jauh lebih keren lagi gitu kan. Gitu. Ini mungkin ada
pertanyaan. Apakah harus Lampung aja, Mas? Oh, kita dari namanya saja sudah Komunitas Business Owner Indonesia, artinya memang jangkauan kita sebetulnya nasional. Tetapi ya karena keterbatasan persiapan kami, saat ini kami baru di Lampung dan Sumatera Selatan. Tetapi untuk menjadi anggota Koboy boleh dari manapun gitu kan. Hanya saat ini yang akan terbentuk kepengurusannya baru di Lampung dan Sumatera Selatan. Nanti misalnya Jakarta ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung, kita akan coba komunikasi bagaimana di sana bisa terbentuk pengurus, akan kita support. Kemudian nanti baru mulai teman-teman di sana juga menjalankan program kerjanya gitu kan. Oke, itu linknya sudah di-share oleh Mbak Ivon ya. Mungkin teman-teman bisa mengisi di situ. Nanti akan dihubungi oleh tim Koboy untuk pengiriman produknya. Dan insya Allah nanti untuk registrasi online-nya secara sistemnya ini akan selesai di mudah-mudahan Desember ini, tetapi mungkin paling lambat Januari sebelum kita launching. Untuk sistem resellernya sudah bisa berjalan secara otomatis. Saat ini kami masih manual, jadi masih registrasi lewat Google Form ya. Tapi nanti ke depannya sudah kita udah punya dashboard masing-masing setiap reseller. Itu kurang lebih. Oke, mungkin 3 menit lagi kita tunggu buat teman-teman yang mungkin masih mau bertanya-tanya atau mungkin mau tanya-tanya soal toko juga boleh, nggak harus Koboy gitu kan. Jadi kita masih punya waktu 3 menit untuk sesi tanya jawab. Atau mungkin ada mau ditambahkan dengan Pak Ferry dari toko. Ya, saya tadi ada sedikit lupa, Mas. Mungkin kalau ada yang nggak ngeh toko itu dari mana, kita masih satu platform dengan Buku Kas. Jadi mungkin kalau Buku Kas sudah lebih leading duluan dibandingin toko gitu kan ya. Nah, ini kita masih satu platform dengan toko, dengan masih satu manajemen yang sama, dan dengan juga masih dengan founder yang sama juga. Seperti itu. Itu aja sih Mas yang tadi agak sedikit skip. Terima kasih. Oke, mungkin kalau kantornya sendiri di mana, Mas Ferry? Kantor pusatnya? Oke, jadi kalau untuk di Jakarta kita ada di Senayan, Mas, di Plaza Sentral, Senayan Sentral 2, dan di Sudirman di MCC, Mas, di lantai 23, dan di Senayan itu di lantai 16. Nah, setiap daerah kita udah ada sih, kayak di Surabaya, terus di Bandung gitu kan. Nah, kedepannya juga kita lagi, nanti deh kita di belakang kita obrolin nih. Kayaknya Siap. kolaborasi apa yang bisa menarik dan juga bisa memberikan impact yang langsung gitu kan. Terlebih ya khususnya untuk teman-teman dari Koboy ini sendiri atau bahkan ada yang dari luar gitu kan bisa masuk juga ke dalam gitu kan. Mungkin after sesi ini Mas kita ngobrol bareng lagi nih nanti gitu. Ya, ya mungkin ini saya juga akan mengenalkan calon ketua umum kita, Mas Ferry. Oh, siap. Mbak Yulida namanya. Mungkin Mbak Yulida stay nggak Mbak Yulida? Wah, Ya. beruntung ya ketemu ketua ya. Saya nyimak lagi on the way. Beruntung lah kita. Nah, jadi ini ada Mbak Cantik Yulida ya yang akan insya Allah akan memimpin nanti Koboy ke depannya. Dan salah satu founder juga. Jadi selain saya, beliau juga foundernya yang insya Allah nanti akan istilahnya mengawal lah Koboy ini sampai leading. Tapi insya Allah nanti kita juga butuh support semuanya karena kita nggak akan bisa besar sendiri. Tapi mudah-mudahan dengan kolaborasi kita bisa sama-sama besar. Silakan mungkin kalau bisa open kamera Mbak Yulida. Bisa say hello dengan teman-teman dari toko. Halo Mbak Yulida, selamat malam.
Halo Mbak, malam, salam kenal. Jadi mungkin masih di jalan beliau. Silakan Mbak, open cam Mbak. Iya maaf, Mas Gatot lagi on the way. Oh belum begitu. bisa sekarang. Oke, siap. Mungkin nanti kita siapkan sesi Zoom sendiri lah dengan teman-teman dari dari Toko ya, untuk bahas program-program yang bisa dikolaborasikan. Karena saya berharap ya bisa berkolaborasi dengan Toko ini untuk bisa sama-sama bangunlah teman-teman UMKM ya dari sisi digitalnya gitu kan. Kami mungkin nanti juga dari komunitas secara offline-nya gitu kan. Sehingga ya kalau kita sudah punya platform yang bagus gini, ngapain kita harus bikin lagi gitu kan. Jadi tinggal bagaimana bisa berkolaborasi. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih kepada Mas Ferry dan Mas Ari untuk waktunya bersharing dengan teman-teman dari Koboy, dan semoga minta doanya juga supaya Koboy ini bisa berkembang dan bisa mensupport teman-teman UMKM. Ya. Amin, amin. Makasih Mas, sama-sama Mas. Saya juga Oke. dari Toko mewakili mungkin dari Mas Ari yang sekarang juga kayaknya lagi di jalan, Mas. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Gatot dan dan Mbak Ibu Yulida nih, karena udah memberikan kesempatan kami di sini untuk memberikan informasi mengenai Toko ini seperti apa, seperti itu. Mungkin nextnya setelah ini kita akan ada sesi lanjutan mungkin ya Mas ya. Siap, insya Allah. Ya, oke, mungkin begitu teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga informasi yang disampaikan teman-teman dari Toko tadi bisa bermanfaat dan bisa teman-teman tindak lanjuti ya. Kenapa? Karena memang Toko ini saya lihat ada satu platform yang sangat berbeda dari platform-platform lainnya. Selain tadi memang kita bisa seperti punya toko pribadi, toko online pribadi, punya banyak fitur yang keren-keren sehingga teman-teman bisa langsung download aplikasinya di Play Store dengan mengetik TOKKO ya, K-nya double. Registrasinya gampang, dan setelah registrasi teman-teman langsung akan dibimbing dan disupport dengan teman-teman dari toko. Dan jangan lupa tadi di akhir sesi penjelasan Mas Ari tadi ada reward ya, 500.000 buat teman-teman cash ya, yang akan langsung ditransfer ke rekening teman-teman jika teman-teman bisa menyelesaikan 30 orderan dengan minimum per sekali order itu 60.000 ya Mas Ferry ya. Ya betul Mas. Ya. Betul Mas. Sesudah dipotong kupon. Wah itu, dan kuponnya nggak habis-habis ya. Itu habis. Enggak. Itu nanti karena tiap minggu welcome voucher-nya datang terus sih. Voucher-nya datang. Jadi variasi sih. Dari 5.000, 10.000, 15.000, 20 sampai 25.000 gitu. Ada voucher gitu kan. Ya, jadi itu voucher mungkin bisa menjadi salah satu senjata buat teman-teman untuk bisa mengclosingkan teman-teman atau para calon pembeli ya, yang mungkin tertarik dengan free ongkir atau yang tertarik dengan potongan harga dan lain sebagainya bisa digunakan. Oke, mungkin demikian acara ini kita sekali lagi saya Gatot Subroto, mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih kembali saya ucapkan kepada Mas Ferry dan Mas Ari dari Toko. Semoga nanti ke depannya kita bisa bikin event-event yang lebih keren lagi. Amin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan teman-teman mungkin bisa live yang Ini